Pagi itu, Freya sibuk bersiap-siap. Gaun sederhana dan tas kecil sudah rapi, namun pikirannya masih bercampur aduk. Saat ia merapikan rambutnya di depan cermin, kilasan percakapannya dengan sang kakek terulang di benaknya. "Kakek, bolehkah aku pergi ke Keraton Yogyakarta?" tanyanya saat makan malam kemarin. "Aku punya voucher kunjungan, bagian dari tugas seni budaya." Kakeknya menatapnya lama, wajahnya penuh kerutan pengalaman hidup. "Keraton? Apa tugas sekolahmu ini benar-benar penting, Freya?" "Iya, Kek. Lagi pula, aku ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya kita." "Ini kesempatan bagus," jawab Freya, mencoba terdengar meyakinkan. Setelah keheningan beberapa saat, kakek Freya akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi hati-hati dan jangan pulang terlalu malam ya." Freya menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Dengan langkah mantap, ia keluar rumah dan menuju ke halte Trans Jogja, jurusan Keraton Yogyakarta. Bangunan Keraton Yogyakarta tampak megah dengan arsitektur tradisional Jawa yang anggun. Turis-turis berkumpul di area pendaftaran, beberapa mengambil foto. Sementara yang lain mendengarkan dengan saksama pemandu wisata yang menjelaskan sejarah tempat itu. Freya menyerahkan vouchernya dan bergabung dengan kelompok wisatawan. Sang tour guide tampak menjelaskan segala sesuatu dengan sangat bersemangat, mulai dari model-model transportasi yang digunakan oleh para raja, ragam motif batik, hingga sejarahnya hingga pusaka-pusaka kuno yang tersimpan rapi di dalam etalase kaca yang megah. Freya tampak menikmati kegiatan tersebut. Matanya menjelajah ke setiap sudut keraton yang sangat megah. Di suatu saat, ia melihat dua sosok yang dikenalnya, Mia dan Farhan, di kejauhan berdiri di sudut sebuah ruangan, melambai ke arahnya. "Freya, kesini," panggil Mia. Freya segera menghampiri mereka. "Kalian sudah di sini? Aku pikir kita akan bertemu setelah selesai tur ini." Farhan tersenyum. "Bagaimana kabarmu? Kami ingin memastikan kamu baik-baik saja." Freya menjawab dengan tenang. "Iya, aku baik-baik saja kok." "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Freya. Mia dan Farhan tampak tersenyum melihat Freya yang sudah tidak sabar. Bersama-sama, mereka mengikuti rombongan wisatawan, mendengarkan pemandu yang berbicara tentang berbagai pusaka keraton. Di tengah penjelasan, Mia memberikan isyarat kepada pemandu yang langsung mengangguk. Mia lalu berbisik kepada Freya, "Ikuti kami." Mereka bertiga berpisah dari rombongan dan masuk melalui pintu besar yang tampak tua. Di baliknya, lorong panjang dengan arsitektur khas Belanda terbentang. Dindingnya dihiasi lampu-lampu tua yang memancarkan cahaya lembut. Setiap pintu yang mereka lewati dijaga oleh seorang penjaga dengan seragam sederhana. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang terang benderang. Nuansa kuno pada arsitektur dinding dan jendela bertemu dengan peralatan modern. Komputer, layar monitor besar, dan kabel-kabel internet terlihat memenuhi ruangan. Di atap, terdapat simbol besar berbentuk bulu angsa dengan siluet dua garis merah kuning di atas peta Indonesia. Tulisan besar di bawahnya berbunyi, "Lin." Freya ternganga, matanya berkeliling, mencoba memahami apa yang dilihatnya. "Tempat apa ini sebenarnya?" gumamnya. Tiba-tiba, suara berat namun anggun terdengar dari arah belakang. "Jadi, kamu Duk yang namanya Freya?" Freya menoleh melihat seorang perempuan berjalan mendekat. Perempuan itu mengenakan busana tradisional Jawa lengkap dengan kain batik dan kebaya. Gerakannya anggun, namun ada aura harisma yang kuat dalam setiap langkahnya. "Silakan duduk," kata perempuan itu sambil menunjuk meja bundar besar. Freya
Mia dan Farhan mengikuti arahannya. Namaku Gusti Raden Ajeng Sri Rahayu. Perempuan itu memperkenalkan diri. Aku adalah salah satu yang bertanggung jawab atas operasional Lin di cabang Yogyakarta. Freya menelan ludah. Lin, apa itu? Gusti Sri Rahayu tersenyum tipis. Lin adalah singkatan dari Lembaga Eksplorasi Anomali Nusantara. Kami adalah organisasi tidak terdaftar resmi di bawah naungan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Tugas kami adalah mengeksplorasi, melindungi, dan menangani fenomena anomali yang ada di Indonesia. Freya tampak kebingungan, namun Gusti Sri melanjutkan dengan tenang. Anomali atau dalam istilah internasional dikenal sebagai SCP, Secure Contains Protect, adalah fenomena, entitas, atau benda yang melanggar hukum alam seperti yang kita pahami. Contohnya, bayangkan sebuah kain batik tua yang bisa menampilkan bayangan sejarah jika disentuh, atau seekor harimau yang dapat berbicara dan memberikan nasihat bijak kepada siapapun yang menemukannya. Freya terkesiap. Apakah itu benar-benar ada? Gusti Sri mengangguk. Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarahnya memiliki banyak sekali anomali seperti itu. Beberapa di antaranya berbahaya, sementara yang lain membawa manfaat. Tugas Lean adalah memastikan mereka tetap terkendali dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. Gusti Sri menatap Freya dengan penuh arti. Farhan dan Mia pasti sudah menjelaskan terkait simbol di tanganmu, Nduk. Itu adalah tanda bahwa kamu telah dipilih. Entitas yang memberimu tanda itu melihat potensi dalam dirimu sebagai penjaga entitas anomali. Freya memandang tangannya sendiri. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mia tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Freya. Kami di sini untuk membimbingmu. Tambah Mia. Gusti Sri mencondongkan tubuhnya sedikit. Untuk saat ini, kami ingin kamu merasa nyaman. Kamu sekarang berada dalam perlindungan Lian. Jika kamu setuju, kami ingin kamu menjadi bagian dari kami, setidaknya sebagai freelance, hingga simbolmu memberikan reaksi yang lebih jelas. Freya terdiam, mencoba mencerna semuanya. Tapi, aku hanya anak SMA biasa. Aku tidak memiliki semacam kekuatan super atau sejenisnya. Tegas Freya. Gusti Sri tersenyum lembut dan berkata, kami tidak butuh yang namanya kekuatan super. Yang kami butuhkan hanya tekad yang pantang menyerah darimu, Freya. Akhirnya, setelah diberikan penjelasan, Freya mengangguk perlahan. Baiklah aku akan mencoba Gusti Putri, ucap Freya. Gusti Sri tersenyum puas. Bagus, ini adalah plakat resmi kami. Jika kamu butuh bantuan atau merasa ada sesuatu yang aneh, jangan ragu untuk menghubungi Mia dan Farhan. Freya menerima plakat berbentuk kartu tersebut dengan tangan gemetar. Perasaan takut bercampur harapan memenuhi hatinya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mia menepuk bahu Freya dengan lembut. Ayo, kami antar kamu keluar. Freya mengikuti Mia dan Farhan melewati lorong yang sama saat mereka masuk. Kali ini dengan langkah lebih santai. Freya, kata Farhan saat mereka mendekati pintu terakhir. Jika ada hal yang kamu tidak mengerti atau merasa perlu teman bicara, aku dan Mia selalu ada. Sahut Farhan sambil memberikan secari kertas. Ketika Freya menerimanya, ternyata isinya adalah nomor telepon mereka berdua. Freya tersenyum kecil. Terima kasih, aku benar-benar menghargai itu. Mia menambahkan, ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan barumu ini. Banyak orang yang mendukungmu, Freya. Ucapnya sambil tersenyum ramah. Mereka bertiga kemudian berbelok ke lorong lainnya, melewati beberapa benda aneh yang dipajang di dalam kaca dengan nomor-nomor yang disematkan di depan setiap benda tersebut.
Freya sangat ingin bertanya. Namun dia urungkan, hari ini sudah cukup banyak hal yang telah dia dapatkan. Hal ini bisa menyusul, ungkap Freya dalam hatinya. Ketika mereka akhirnya tiba di gerbang keluar keraton, Freya merasa perasaan gugupnya perlahan digantikan oleh keyakinan baru. Farhan melambaikan tangan sambil berkata, "Sampai jumpa lagi, Freya. Tetap waspada, ya." Mia tersenyum hangat. "Selamat kembali ke rombongan, dan jangan lupa menikmati sisa kunjunganmu." Freya mengangguk tersenyum agak geli dengan sandiwara mereka berdua. Dia lalu melangkah keluar, kembali bergabung dengan kelompok wisatawan. Namun, pandangannya sesekali beralih ke kartu di tangannya. Simbol awal dari dunia baru yang kini ia masuki.